Siap-siap terkejut. Timnas Indonesia panggil para pemain terbaik untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang tak masuk daftar? Terobosan gila. Timnas Indonesia segera tambah amunisi pemain diaspora untuk hadapi grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Media Korea gempar melihat Shin Tae-yong putuskan tetap bersama Timnas Indonesia. Ini alasan dibalik keputusannya yang bikin gempar. Keputusan sensasional. Manajer Timnas Indonesia ungkap alasan ngebet naturalisasi oleh Romeni, namun Kevin Dix ditunda. Temukan fakta barunya di sini. Di luar dugaan, mengapa pelatih Australia anggap Timnas Indonesia jadi ancaman serius di grup C kualifikasi? Detail lengkapnya bikin geleng-geleng kepala. Ini dia rahasia sukses Austria dan Georgia di Euro 2024 yang harus ditiru Timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka begitu kuat? Skandal heboh. Kritik wasit dan Qatar, 2 pemain Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena denda berat AFC. Apa yang sebenarnya terjadi? Media Cina terkejut. Laga melawan Timnas Indonesia dipandang sebagai hidup mati. Apa yang menjadikan pertandingan ini begitu vital? Timnas Indonesia U16 dalam bahaya. Ditegur untuk tunda euforia dan serius fokus pada semifinal menegangkan AFF U16 2024. Apa yang terjadi? Kejutan besar. Nova Arianto ungkap alasan mengejutkan Timnas Indonesia U16 tak patok target juara Piala AFF U16 2024. Apa yang terjadi? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Siap-siap terkejut. Timnas Indonesia panggil para pemain terbaik untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang tak masuk daftar? Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Timnas Indonesia akan memanggil para pemain terbaik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ia menegaskan bahwa hanya pemain yang memiliki kebanggaan bermain untuk skuad Garuda yang akan dipilih. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Erick Thohir menyatakan kami akan memanggil pemain terbaik yang tentunya bangga membela Timnas Indonesia di kancah internasional. Sebelumnya, Erick Thohir menyinggung pentingnya kebanggaan memperkuat Timnas Indonesia saat ditanya mengenai kemungkinan Elkan Bagot kembali ke Timnas. Elkan Bagot tidak bermain dalam 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 dan 11 Juni 2024. Hal ini diduga karena bek Ipswich tahun tersebut tidak memenuhi panggilan untuk pertandingan Timnas U23. Erick Thohir juga meminta para pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia 4 hari sebelum periode FIFA Matchday September 2024 dimulai. FIFA Matchday akan berlangsung pada 2 hingga 10 September 2024, jadi para pemain harus sudah berkumpul pada 29 Agustus 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di grup C dengan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 5 September 2024. Saya berharap 4 hari sebelumnya para pemain sudah bergabung sehingga pelatih dan pemain mempunyai waktu lebih banyak dalam mempersiapkan tim, kata Erick Thohir. Jadi, tidak ada alasan lagi. Kami ingin yang terbaik untuk kesempatan emas ini, tegas Erick Thohir. Terobosan gila. Timnas Indonesia segera tambah amunisi pemain diaspora untuk hadapi grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa Timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tahap ini Indonesia akan bertemu dengan tim kuat Asia. Dalam grup ini anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Jepang, Australia,
Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kelima tim tersebut memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghadapi lawan-lawan tangguh ini, Timnas Indonesia akan menambah pemain keturunan. Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI sedang mempersiapkan prosesnya. Penambahan pemain keturunan kemungkinan besar akan terjadi. Ketua Umum PSSI sedang mempersiapkan semuanya, kata Sumarji seperti dikutip dari YouTube Bung Harpa. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pemain yang dibutuhkan di posisi yang dibutuhkan. Kami memerlukan tenaga bantuan yang bisa menambah kekuatan dan membawa perubahan. Proses ini masih berlangsung dan kami berharap sebelum babak ketiga dimulai, pemain-pemain tersebut sudah ada, jelas Sumarji. Babak ketiga kualifikasi akan dimulai pada 5 September 2024. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Arab Saudi terlebih dahulu. 5 hari kemudian, tim asuhan Shin Tae-yong akan bermain di kandang melawan Australia. Media Korea gempar melihat Shin Tae-yong putuskan tetap bersama Timnas Indonesia. Ini alasan dibalik keputusannya yang bikin gempar. PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat untuk memperpanjang kontrak melatih Timnas Indonesia hingga 2027. Kabar ini menggemparkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan, tanah kelahiran Shin Tae-yong. Menurut media lokal Korea Selatan Nate Sports, ada beberapa alasan mengapa Shin Tae-yong memilih Indonesia dibandingkan Korea. Sebelum perpanjangan kontrak ini resmi, Shin Tae-yong sempat dikaitkan dengan posisi pelatih Timnas Korea Selatan yang pernah ia pegang hingga setelah Piala Dunia 2018 di Rusia. Rumor ini semakin kuat, karena kontrak baru dengan Timnas Indonesia belum juga ditandatangani. Sementara Shin Tae-yong diketahui berada di Korea Selatan dengan alasan sakit. Meskipun publik Indonesia sempat meragukan kabar tersebut. Setelah kabar resmi perpanjangan kontrak diumumkan oleh Erick Thohir dan PSSI, publik Korea Selatan merasa kecil kemungkinan untuk bisa memulangkan Shin Tae-yong. Media Korea menyoroti dua alasan utama perpanjangan kontrak ini, yakni popularitas Shin Tae-yong yang luar biasa di Indonesia dan loyalitasnya terhadap Timnas Indonesia. Kedua alasan ini menjadi tamparan bagi publik Korea Selatan. Nate Sports menulis mustahil sudah bagi Timnas Korea Selatan mendapatkan jasa pelatih Shin Tae-yong yang sudah memperbarui kontraknya di Timnas Indonesia hingga 2027. Popularitas pelatih Shin Tae-yong di Indonesia sungguh luar biasa. Hal ini mirip dengan pelatih Park Hang-seo di Vietnam. Dari sudut pandang PSSI, tidak ada pilihan lain selain segera memperbarui kontrak Coach Shin. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyatakan harapannya bahwa perjuangan yang berlanjut akan membawa Timnas Indonesia semakin maju dan berprestasi di kancah dunia. Shin Tae-yong juga antusias menyambut perpanjangan kontrak ini dan meminta dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, tulis Erick Thohir. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Presiden Erick hingga tahun 2027. Mohon dukung sepak bola Indonesia, tulis Shin Tae-yong. Keputusan sensasional. Manajer Timnas Indonesia ungkap alasan ngebet naturalisasi oleh Romani, namun Kevin Dix ditunda. Penjelasan lengkap diungkap. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya sangat ingin melakukan naturalisasi oleh Romani agar dapat tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun untuk Kevin Dix, proses naturalisasinya masih belum dimulai. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat lawan-lawan yang ada, Timnas Indonesia tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman, tim Merah Putih kalah jauh dibanding para pesaingnya. Oleh karena itu diperlukan pemain-pemain berkualitas di Timnas Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terbaru adalah PSSI sedang berusaha mendapatkan oleh Romani.
Sumarji mengakui bahwa pihaknya sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya dia Oleh Romeni. Kami terus berusaha agar dia bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji saat dihubungi oleh media. Selain Oleh Romeni, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Namun untuk Kevin Dix, Sumarji mengatakan bahwa prosesnya belum dimulai. Dia mengakui bahwa pihaknya fokus pada lini depan. Diketahui bahwa Dix berposisi sebagai back. Nanti dulu untuk Kevin Dix, kita fokus satu-satu ke lini depan, jelas Sumarji. Di luar dugaan, mengapa pelatih Australia anggap timnas Indonesia jadi ancaman serius di grup C kualifikasi? Detail lengkapnya bikin geleng-geleng kepala. Pelatih Australia, Graham Arnold, tidak meremehkan timnas Indonesia yang telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Australia masuk dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup ini juga terdiri dari timnas Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim Socceroos sebenarnya menjadi salah satu unggulan dalam kualifikasi ini. Sejak bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia pada 2006, mereka selalu menjadi langganan tampil di Piala Dunia. Namun, kali ini persaingan tidak akan mudah. Graham Arnold tidak hanya fokus pada Jepang dan Arab Saudi. Pelatih berusia 60 tahun ini juga memperhatikan 3 tim lainnya di grup C, yaitu Bahrain, Cina, dan Timnas Indonesia. Arnold menegaskan tidak ingin meremehkan timnas Indonesia meskipun Australia pernah mengalahkan mereka di Piala Asia 2023 lalu. Menurut Arnold, timnas Indonesia telah mengalami kemajuan pesat beberapa tahun terakhir. Mereka tampil luar biasa hingga bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, sehingga Australia tidak bisa menganggap enteng tim asuhan Shin Tae-yong. Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, ujar Graham Arnold seperti dikutip dari laman resmi AFC. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia, jadi kami menyadari mereka sebagai sebuah tim. Arnold menegaskan bahwa fokus utama Australia adalah mempersiapkan diri dengan baik. Kini dengan mengetahui lawan-lawan mereka, Australia bertekad untuk mempersiapkan diri dengan maksimal. Arnold bertekad membawa Australia melangkah jauh ke depan nantinya. Yang paling penting adalah kami fokus pada diri kami sendiri dan sekarang pengundian telah selesai, kata Arnold. Kami tahu persis apa yang ada di depan kami dan kami akan bergerak maju, tegas Arnold. Ini dia, rahasia sukses Austria dan Georgia di Euro 2024 yang harus ditiru timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka begitu kuat? Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia meniru mentalitas pantang menyerah seperti Austria dan Georgia di Euro 2024 ketika berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengakui bahwa timnas Indonesia tidak diunggulkan dalam fase ini, apalagi mereka berada di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari seluruh tim tersebut, hanya Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia, sementara Jepang, Arab Saudi, dan Australia adalah langganan di ajang sepak bola terbesar itu. Erick Thohir meminta para pemain timnas Indonesia untuk tidak gentar menghadapi lawan-lawan yang akan mereka hadapi di putaran ketiga. Dia berharap tim Garuda bisa mencontoh mentalitas Austria dan Georgia di Euro 2024. Austria dan Georgia bukan unggulan di Euro 2024, tetapi kedua tim berhasil melangkah ke babak 16 besar. Austria bahkan menjadi juara grup D, finish di atas Prancis dan Belanda yang merupakan unggulan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini bagaimana kiprah Austria atau Georgia, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Jadi tetap melawan walau di grup berat, tegas Erick. Erick juga berharap pelatih Shin Tae-yong bisa memaksimalkan persiapan yang ada.
PSSI dan PT Liga Indonesia baru telah menyusun jadwal kompetisi domestik agar sesuai dengan agenda tim nasional. Kami di PSSI mengatur dengan Liga untuk jadwal hingga 3 tahun ke depan, agar agenda persiapan timnas dan pemainnya ke kualifikasi Piala Dunia bisa saling sinergi, pungkas Erick Thohir. Skandal heboh. Kritik wasit dan Qatar, 2 pemain timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena denda berat AFC. Apa yang sebenarnya terjadi? Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan hukuman kepada Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Shin Tae-yong. Ketiganya dihukum karena memberikan kritik tajam terhadap AFC. Hubner dan Ivar mendapat hukuman karena kritik yang mereka sampaikan melalui media sosial. Mereka mengunggah konten yang mengkritik timnas Qatar dan kinerja perangkat pertandingan. Unggahan tersebut dianggap menghina AFC dan Asosiasi Sepak Bola Qatar. Para terdakwa membagikan konten di media sosial yang menghina, mempertanyakan integritas hasil pertandingan kompetisi, negara Qatar, Asosiasi Sepak Bola Qatar, dan atau AFC, bunyi pernyataan dari AFC. Shin Tae-yong juga dihukum karena melanggar pasal 50 dari Kode Disiplin dan Etika AFC. Dia menyampaikan kritik langsung kepada wasit saat pertandingan melawan Irak yang diwarnai oleh 1 gol kontroversial. Dia dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap wasit jika merasa mereka bekerja kurang baik. Selama konferensi pers pasca pertandingan, terdakwa membuat komentar yang mempertanyakan kompetensi dan integritas wasit dan AFC, tulis AFC terkait hukuman untuk Shin Tae-yong. Hubner dan Ivar masing-masing didenda sebesar 81 juta rupiah yang harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah hukuman dijatuhkan. Jika mereka melanggar lagi, hukuman yang lebih berat akan diberikan. Shin Tae-yong didenda sebesar 122 juta rupiah dengan ketentuan yang sama. Jika dia kembali melanggar, hukuman yang lebih berat akan diterapkan. Media Cina terkejut. Laga melawan timnas Indonesia dipandang sebagai hidup mati. Apa yang menjadikan pertandingan ini begitu vital? Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menurut analisis media Cina 163.com, kunci keberhasilan timnas Cina terletak pada 5 pertandingan pertama mereka. Mereka akan menghadapi Jepang, Arab Saudi, dan Australia dalam 3 laga awal. Para supporter akan merasa puas jika tim mampu meraih 1 poin untuk menghindari 3 kekalahan berturut-turut. Pada laga keempat, Cina akan melawan timnas Indonesia di kandang sendiri pada 15 Oktober 2024. Media tersebut menyebutkan bahwa timnas Indonesia kini menjadi lawan yang sulit dikalahkan, terutama karena diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi. Bahkan laporan itu menyebutkan bahwa pertandingan melawan Indonesia adalah laga hidup mati bagi Cina. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup, tulis 163.com dalam laporannya. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Media tersebut juga berharap para pemain Cina dapat menunjukkan semangat juang yang tinggi menghadapi timnas Indonesia yang berisikan banyak pemain naturalisasi. Kini timnas Cina menghadapi Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya, harus menunjukkan semangat penuh, tulis laporan itu. Selain itu, Asosiasi Sepak Bola Cina juga diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk mencari pemain naturalisasi baru bagi timnas Cina. Serginho dan Oscar dari Changzhou Lions adalah pemain yang paling mungkin dinaturalisasi. Namun Serginho kemungkinan baru bisa bermain untuk tim nasional pada Januari tahun depan dan Oscar bisa dinaturalisasi jika kondisinya tepat. Oscar membutuhkan biaya naturalisasi lebih dari 10 juta sebelum bersedia bermain untuk timnas Cina yang membuat Asosiasi Sepak Bola Cina tidak puas. Mereka merasa bahwa kekuatan Oscar tidak sebanding dengan biayanya sehingga lebih baik menggunakan atau mempromosikan pemain muda lokal.
Timnas Indonesia U16 dalam bahaya. Ditegur untuk tunda euforia dan serius fokus pada semifinal menegangkan AFF U16 2024. Apa yang terjadi? Timnas Indonesia meraih hasil memuaskan dalam fase grup Piala AFF U16. Pada laga terakhir, pemain asuhan Nova Arianto berhasil melakukan comeback epic dan menghantam Laos dengan kemenangan telak 6-1. Stadion Manahan Solo menjadi saksi bagaimana skuad Garuda Muda tampil luar biasa meski sempat kebobolan cepat lewat penalti. Coach Nova Arianto pun mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang maksimal. Ia bersyukur bisa menurunkan semua pemain dalam turnamen Piala AFF U16. Meski menerima banyak pujian karena tampil impresif, Nova meminta anak asuhannya untuk tetap fokus dan memperbaiki kekurangan. Saya sampaikan kepada pemain bahwa ini adalah awal untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan saya minta pemain bisa fokus lagi serta melupakan euforia versus Laos. Sehingga kami bisa tampil maksimal di semifinal. Jelas Coach Nova. Timnas Indonesia yang finish di puncak klasemen grup A otomatis melaju ke babak semifinal. 9 poin sudah cukup untuk membuat Garuda Muda untuk berpeluang meneruskan tren positif sebagai juara bertahan Piala AFF U16. Kami akan melihat siapa yang akan dihadapi Indonesia di semifinal, apakah Thailand, Australia, atau dari grup B yaitu Kamboja, Vietnam, atau Myanmar. Siapapun lawannya kami siap, tegas Coach Nova. Coach Nova bersyukur karena para pemain bisa cepat beradaptasi dengan taktik yang digunakan sehingga permainan tetap terjaga meski ada rotasi pemain. Pertandingan semifinal tentu akan menjadi perjuangan yang tidak mudah bagi pasukan Garuda Asia. Namun melihat performa tim yang terus berkembang baik dari segi fisik maupun mental, peluang meraih gelar juara masih sangat besar. Laga semifinal dijadwalkan berlangsung pada 1 Juli 2024. Mampukah Garuda Muda menjalankan misinya? Kejutan besar. Nova Arianto ungkap alasan mengejutkan Timnas Indonesia U16 tak patok target juara Piala AFF U16 2024. Apa yang terjadi? Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, menyatakan bahwa timnya tidak menargetkan juara di Piala AFF U16 2024. Fokus utama timnya adalah melihat perkembangan signifikan dalam ajang tersebut. Nova menjelaskan bahwa meskipun Timnas Indonesia U16 adalah juara bertahan Piala AFF U16 2022, fokus utama mereka saat ini adalah tampil maksimal di setiap laga dan belum memikirkan untuk mempertahankan gelar juara. Skuad Garuda Asia telah berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U16 2024 dengan status juara grup A, mengumpulkan 9 poin. Dari awal kami sudah bicara fokus dan target kami sebenarnya bukan juara, ujar Nova di Stadion Manahan. Menjadi juara adalah target kesekian. Yang utama adalah bagaimana pemain bisa berkembang di setiap pertandingan, jelas asisten Shin Tae-yong tersebut. Coach Nova juga menekankan bahwa Timnas Indonesia U16 harus siap menghadapi siapapun lawan di semifinal Piala AFF U16. Mereka akan mempersiapkan diri dengan maksimal untuk laga tersebut. Kami belum memikirkan siapa lawan kita di semifinal. Saya sampaikan kepada pemain bahwa kami akan fokus di setiap laga dan bersyukur bisa lolos ke semifinal, tegas Nova. Nova juga mengatakan bahwa Fabio Azca dan kawan-kawan tampil sempurna dalam fase grup dengan 3 kemenangan. Namun hasil itu tidak membuatnya berpuas diri karena masih ada ruang untuk perbaikan agar menjadi lebih tangguh. Kami akan evaluasi dan melihat apa yang perlu dipersiapkan ke depannya, tandas Nova.